Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas 1 dan 2. Untuk tugas pertama yaitu analisis kerentanan dan rekomendasi mitigasi pada WordPress. Selanjutnya, pada laporan ini kami akan menganalisis kerentanan keamanan yang ada pada WordPress, termasuk potensi risiko dan tingkat keparahannya. Selanjutnya, deskripsi software atau hardware. Yang pertama ada pengenalan WordPress, kedua struktur dan arsitektur WordPress, ketiga fitur utama. Selanjutnya penjelasan dan analisis kerentanan. Yang pertama, spoofing pada halaman login. Jenis ancaman spoofing, penyerang mencoba menyamar sebagai pengguna sah untuk mendapatkan akses administratif. Yang kedua, tampering pada file, plugin atau tema. Penyerang dapat melakukan tindakan tertentu di situs tanpa jejak yang jelas sehingga sulit bagi administrator untuk mengaudit atau mendeteksi aktivitas tersebut. Oke, rekomendasi mitigasi. Yang pertama, spoofing pada halaman login. Yang kedua, ada tempering pada file plugin atau tema. Yang ketiga, ada repudiation pada aktivitas pengguna. Yang selanjutnya, yang keempat, ada information disclosure melalui plugin atau tema tidak aman. Yang keenam itu ada elevation of privilege melalui eksekusi kode berbahaya. Oke, selanjutnya tugas dua akan dibacakan teman saya. Tugas 2 yaitu simulasi serangan phishing pada organisasi fiktif, analisis kerentanan, dan strategi mitigasi. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan bagian keuangan dalam menghadapi serangan phishing dan memberikan rekomendasi mitigasi yang efektif. Desain kerentanan dan taktik rekayasa sosial. Pertama, persiapan dan identifikasi target. Kemudian penyusunan email phishing. Yang ketiga, eksploitasi kerentanan psikologis. Kemudian link phishing ke halaman login palsu. Selanjutnya penerapan teknik pemalsuan dan kebingungan. Kemudian konsekuensi potensial bagi organisasi. Setelah kredensial berhasil dicuri, penyerang dapat mengakses akun Facebook target untuk mencari informasi yang mungkin berguna bagi serangan lanjutan. Analisis kerentanan manusia dan skenario serangan. Pertama, kerentanan manusia. Mengapa staf keuangan rentan terhadap serangan ini? Staf keuangan rentan terhadap serangan ini karena kebiasaan operasional dan tingkat kepercayaan. Staf keuangan seringkali menerima dan merespon berbagai email terkait pekerjaan. Kebiasaan ini membuat mereka rentan terhadap teknik serangan rekayasa sosial. Selanjutnya, kelelahan keamanan. Pengulangan dalam melakukan tugas rutin dan menangani volume email yang tinggi dapat menurunkan kewaspadaan staf keuangan terhadap ancaman siber. Kurangnya pelatihan khusus. Walaupun pelatihan keamanan siber seringkali diadakan, beberapa staf mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang teknik phishing yang lebih canggih. Skenario serangan phishing melalui email. Dalam skenario ini, staf keuangan menerima email dari pengirim yang mengklaim berasal dari tim keamanan Facebook. Proses serangan, penerimaan email, klik tautan, kemudian pencurian kredensial. Faktor psikologis yang dimanfaatkan penyerang yaitu urgensi dan kepanikan, dan juga penampilan laman login. Halaman login palsu dirancang menyerupai halaman login Facebook asli, membuat staf merasa aman saat memasukkan kredensialnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis keberhasilan serangan dan dampaknya. Berdasarkan karakteristik target, keberhasilan serangan ini sangat mungkin disebabkan oleh kurangnya verifikasi pada email atau laman yang diklik, serta asumsi bahwa email dari platform terkenal seperti Facebook memang resmi. Berikut adalah analisis potensi dampak dari serangan ini. Yang pertama, dampak keuangan. Dampak keuangan ini ada resiko terhadap aset perusahaan. Jadi meskipun perusahaan ini serangan ini menggunakan kredensial Facebook sebagai umpan, kredensial yang dicuri dapat dimanfaatkan untuk menyerang. Serangan lebih lanjut yang menargetkan akun keuangan perusahaan, terutama jika staf
yang bersangkutan memiliki kata sandi atau pola kata sandi yang sama dengan akun lainnya. Yang kedua, kerugian finansial langsung. Jika penyerang berhasil masuk ke akun sistem internal perusahaan atau sistem akuntansi menggunakan informasi yang dicuri, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial langsung, termasuk pengalihan dana atau transaksi palsu. Kesimpulannya, serangan phishing yang menargetkan staf keuangan dapat menciptakan risiko besar bagi perusahaan, termasuk dampak finansial, reputasi, dan exposure data sensitif. Pencegahan dan mitigasi serangan phishing menjadi prioritas yang penting untuk menjaga keamanan data dan operasional perusahaan. Lalu ada rekomendasi mitigasi. Yang pertama itu ada pelatihan keamanan siber secara berkala. Yang kedua, simulasi serangan phishing. Yang ketiga, implementasi autentikasi multifaktor atau MFA. Yang keempat, pembatasan akses data sensitif. Yang kelima, penerapan keamanan email yang lebih ketat. Dan yang terakhir, pengawasan dan audit rutin. Selanjutnya saya akan menjalankan demonya. Di sini kami menggunakan WP Scan. Untuk kodenya itu adalah ini. Untuk tapi untuk di sini WP Scan itu menyekannya lama, jadi saya ada beberapa screenshot yang sudah saya screenshot kemarin. Di sini kita bisa melihat ada versi PHP-nya, platform hostingernya apa, dan ada servernya itu Lightspeed, dan dia menggunakan WordPress untuk web maternaldisaster.com. Kemudian di sini kerentanannya ada confident 60%. Di sini adalah kerentanan untuk DDoS dari WordPress. Kemudian di sini juga ada kerentanan yang kami dapat itu adalah store XSS. Oke, selanjutnya untuk yang tugas kedua. Untuk tugas kedua ini adalah tampilan halaman login Facebook yang kami buat. Jika target menekan link tersebut, maka dia akan masuk ke halaman Facebook ini, yang dimana ini seperti mirip dengan yang halaman Facebook aslinya. Ketika target memasukkan alamat email, contohnya maka dia tidak terjadi apa-apa. Tetapi di dalam database dia akan masuk sebuah email dan password yang sudah kita ketikkan tadi. Dan di sini kami juga sudah membuat untuk website adminnya, jadi tidak perlu melihat database-nya lagi, hanya mengakses web admin ini saja, maka dia akan terdapat email dan password dari target yang sudah kena phishing tadi. Oke, mungkin itu saya dari saya.